Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dalam kegiatan belajar tematik. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Kah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Coba anak-anak perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa makna bersatu kita teguh? Seperti yang dikatakan Edo di atas, makna bersatu kita teguh adalah apabila kita bersatu dengan teman, dengan lingkungan, ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan lebih kuat, lebih kokoh dalam menghadapi berbagai masalah. 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dengan persatuan dan kesatuan kita dapat saling melengkapi dan saling memberikan manfaat sehingga dapat menjadikan bangsa kita bangsa yang kuat. 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita saling membantu sesama anggota keluarga. Lalu kita saling bekerja sama dengan orang-orang yang ada di kampung kita. Atau kita saling bahu-membahu dalam mengadakan piket di kelas. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pola lantai tari indang. Sebelumnya kamu dapat membaca informasi tentang tari indang. Pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga bandindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Dalam menarikan tari indang, kita butuh kerjasama dan persatuan anak-anak. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu juga tercermin dari tari-tarian daerah yang kita pelajari. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yaitu Rangku Alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Bagaimana cara bermain rangku alu? Ayo kita pelajari. Cara bermain rangku alu. Alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain,
Penari terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu atau 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil menyanyi. Kelompok penari yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Ketika bermain, bambu yang kamu gerakkan menghasilkan irama yang berpola. Kamu dapat membuat permainan tersebut lebih menarik lagi dengan menyanyi bersama-sama mengikuti pola irama suara bambu. Baik anak-anak, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas. Anak-anak sudah melakukan kegiatan ini pada awal tema 1 ya, jadi tidak perlu lagi membuat poster. Persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Bacalah teks berikut. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Nah, anak-anak, bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Dan tentunya banyak sekali pelajaran yang kita ambil hari ini ya. Nah, silahkan kalian merenungkan apa saja yang sudah kalian pelajari, apa yang menarik, lalu apa yang masih membingungkan. Jadi nanti bisa dipelajari ulang dan berlatih soal-soal yang ada di buku. Anak-anak, demikian materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar, semoga sukses. Mari kita akhiri kegiatan belajar dengan berdoa, supaya apapun yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri dan orang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.